Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah hadrati min jami'il anbiya'i wal mursalin Subhanallah hadrati min jami'il malaikatil muqarrabin wa hukmati rabbikal 'azim Subhanallah hadrati min jami'il awliya'i was-siddiqin wal shuhada'i wal mursalin والعلم وأهل العلم والمفسرين والفقهاء والمجتهدين خصوصا ووجودنا وسيدنا أسعاري ووجود جميع الأرواح وخصوصا من جميع علماء الله من المشرق إلى المغرب برها وبحرها الذين بلغوا دين الإسلام نفعنا الله ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا وأساتذتنا وأزواجنا dari menjadi muslimin dan muslimat ya Allah. Wa faradallahu lana dhunubahum wa satarallahu lana uyubahum wa jid rahmatahum wa jid ni'matahum bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikhususkan kepada semua jemaah mushola al-Fatah dan semua RT 32 dan semua masyarakat yang mendengar pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mendoakan mudah-mudahan diberi kesehatan, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan ya Allah, yang susah dimudahkan ya Allah, jauhkanlah dari semua mara bahaya kami dunia dan akhirat ya Allah. Mudah-mudahan selalu diberi hidayah oleh Allah, selalu diberi ilmu ya Allah, selalu diberi kesabaran ya Allah, selalu diberi rezeki yang barokah sehingga kita semua mati dalam keadaan iman dan Islam di barokah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sajaratil asli an-nuraniyah wal abdi qabdatir rahmaniyah wa abdulil khaliqatil insaniyah wa ma'adinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wa bahjatis saniyah wa rizbatin aliyah man darajati tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratil muqarrabun, para sesepuh mushola al-Fatah, para jemaah, para kiai, para asatidz, para ulama yang ada di sini. Mudah-mudahan generasi ini calon-calon ulama di masa yang akan datang. Amin. Pada kesempatan ini
Mari kita bersama-sama dalam waktu yang singkat ini melanjutkan pengajian belajar ta'lim wal muta'alim. Gimana? Saya belajar, Bapak belajar. Karena saya bukan ustaz, saya bukan yai, saya bukan orang yang ahli ilmu, tapi sedikit pernah belajar. Jadi mari kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan niat belajar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu hidayah buat kita dan kitanya membukanya. Dan kitanya membukanya. Ada pintu hidayah karena hidayah itu kalbab, seperti pintu. Ada petunjuknya, tapi kita tidak mau mendatangi, maka tidak akan pernah terbuka. Jadi hidayah itu adalah kalbabun, seperti pintu yang harus dibuka dan didatangi. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, sehingga sampai saat ini kita bisa belajar sedikit-sedikit bareng-bareng. Mudah-mudahan ditambahkan oleh ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga kita semua rajin membacanya, karena sholawat itu tanpa syarat. Pak, amalan ibadah yang tanpa syarat sholawat. Mau orang yang punya hadas besar, mau orang yang punya hadas kecil, mau orang yang junub, mau orang yang punya dosa banyak atau gimana, tanpa syarat ketika dia membaca sholawat, dia akan mendapatkan fadilah pahala yang sangat besar. Beda dengan sholat. Sholat harus wudu, harus suci, harus semuanya, harus mengikuti rukun dan syaratnya. Kalau sholawat cukup kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingin diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka perbanyaklah membaca sholawat. Karena sholawat amaliyah tanpa syarat. Ngerti Pak? Mulut lagi diam, sholawat. Kalau sholat harus ada waktunya. Kalau sholawat, sholawat. Zikir ada ketentuannya, aurat atau tidak. Tapi sholawat tanpa syarat, sambil terlentang, sambil bekerja, sambil ngapain, tetap sholawat dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjut. Wa qala mu'alifi hadzal kitab nafa'anallahu fi ulumid dharaini aminin. Yo, bareng-bareng. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Wa ba'du fa'ala bi wujubil ma'rifah bi wajibi lillahi 'ishrina sifa wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifu lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatu sab'atun taqtadimu wa qudratun iradatun samun basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa qudratun iradatun samun basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Kemarin itu sampai bait yang ke-9.
Terus buat ke-10-nya wajah ijun bi fadlihi wa adlihi tarkuli kulli mungkinin kafi'lihi. Coba anak-anak dibaca sifat wajib bagi Allah yang 20 bareng-bareng. Allah wujud, sama-sama Pak. Muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakallim. Ini sifat wajib bagi Allah tuh wajib tahu kita, tapi banyak yang tidak hafalannya. Apalagi mustahilnya nih Pak. Ada kudus, fana, mumasalatu lil hawadisi, ihtiyajum bil ghairihi, ta'addadah ajab karoha, jalun mautun, qaumuhu azizah, karoha mauta, sampai bakman. Kemarin kita sudah bahas secara singkat dan mendasar, karena ngaji itu perlu mendasar ya Pak ya. Dasarnya dulu. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Dasar ini Pak. Jangan laju-laju dulu ke atas, tapi dasar dulu kuasai. Makanya saya bawa papan tulis ini supaya jangan sampai salah paham. Dalam sifat wajib bagi Allah yang 20 itu dibagi menjadi 4 bagian. Salbiyah, 1 nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Yang sifat nafsiyah ada 1, yaitu sifat wujud. Wujudnya adalah wujudullah. Maka tiada yang ada di alam ini, zatnya Allah, hanyalah Allah yang ada. Jadi kalau mengingat pertanyaan Pak siapa? Bapak Pak Jumadi, Pak Yai Jumadi, bagaimana cara menjawab, bagaimana kalau ditanya di mana adanya Allah? Gimana ya waktu kemarin itu saya buka-buka tafsir, cuma tafsir Jalalain saya hilang sih Pak. Dulu ada pertanyaan. Jadi kalau ada yang nanya di mana Allah, itu pertanyaan salah. Tapi bagaimana cara menjelaskannya? Ingat, di dalam Al-Quran itu ada satu-satunya jawaban. Di dalam Al-Quran Pak, baru ingat saya. Nanti kalau di kita tadarusan pasti ketemu itu. Karena itu ayatnya setelah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di surat Al-Baqarah. Apa katanya? Kata Allah, idza sa'alaka ibadi. Pak, pernah kan Pak? Dengar kan? Wa idza sa'alaka ibadi, apabila dipertanyakan oleh hambaku tentang aku, maka maka sesungguhnya aku, kata Allah, qoribun, itu dekat. Apabila ada orang yang bertanya di mana Allah, bagaimana Allah, di mana Allah, itu tidak ada jawaban secara dalil nakli kecuali 1,
Wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah, fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, jawabannya fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Kalau ngajinya agak naik tingkatnya tinggi, begini Pak, Allah itu jauh, tidak berjarak, dekat, tidak bersentuhan. Jauhnya tidak ada jaraknya, dekatnya tidak bersentuhan. Itu kalau ngaji dan lebih tingkat jauh lagi. Cuman kita batasin, ngaji tauhid itu tidak boleh tidak bertahap. Kalau langsung loncat bisa jindik, bisa salah. Makanya perlu proses. Makanya pahami dulu, Allah ada, tidak membutuhkan tempat. Allah ada, tidak membutuhkan pengakuan yang lain-lainnya. Allah ada, tidak membutuhkan waktu, karena Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Zat, makanya satu sifat nafsiyah, wujudnya Allah. Jadi semua adalah wujud miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya Allah. Yang kedua, paham gimana? Nanti kalau orang yang kurang paham, jelaskan bahwasannya adanya Allah tidak memiliki tempat, dan Allah yang memiliki segala-galanya. Kalau Allah butuh tempat sama dengan makhluk. Jawaban di Al-Qur'annya bahwa Allah sangat dekat. Kemana kita ada, di situ ada Allah. Bukan berarti Allah banyak, tetap Allah satu. Makanya kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa mengapusi orang lain, kita tidak bisa merugikan orang lain dengan ucapan kita, karena Allah Maha Tahu, Maha Ada. Jadi berlakulah baik dalam kehidupan kita, karena ada yang mengawasi kita, ada yang lebih dekat dari siapapun, yakni Allah. Oke, anak-anak, jangan berbohong ke orang tua, ya, karena Allah tahu. Bersifatlah jujur kepada dirimu, jujur ke orang tua, jujur ke orang lain adalah bentuk pengabdian diri kita kepada Allah. Yang kedua nafsiyah, yang kedua salbiyah. Yang pertama nafsiyah, yaitu satu sifat wujud. Yang kedua salbiyah. Salbiyah itu sifat di mana dia menekankan bahwasanya Allah itu tidak mungkin tidak seperti itu. Paham gak Pak? Salbiyah, apa itu? Ada 5 sifatnya: qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah. Itu sifat 5 sifat itu yang membedakan, menyatakan bahwa Allah itu beda dengan makhluknya. Gimana? Pastiin itu, jangan sampai salah kita. Bako udah dibahas nih kita kemarin semuanya sifat-sifatnya. Maka dengan meyakini seperti itu, Allah jelas-jelas beda dengan makhluk. Nanti di Al-Quran ada yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas. Ini kalau pemahamannya salah nantinya, ya. Akidah itu paling penting, paling mendasar. Terus bagaimana? Kekuasaannya Allah, bukan tangan seperti manusia. Maka dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil
nakli dalil-dalil aklinya para ulama itu tidak pernah berseberangan ketika pengetahuan itu dipahami. Jadi jangan sampai tidak paham pura-pura paham. Ini bahaya masalah. Terus yang ketiganya sifatnya sifat dari sifat 20 yang dibagi itu ma'ani. Maka di situ sifat ma'ani itu ada 7 sifat: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Apa itu? Sifat yang digambarkan, sifat yang ada di diri zatnya Allah yang digambarkan oleh akal pikiran manusia, digambarkan oleh akal pikiran manusia. Ini ma'ani yang nyata jelas membedakan diri Allah, zatnya Allah dengan makhluk. Waktunya jam berapa Isa nih Pak? 37 nih, cukup berarti. Ma'ani itu contohnya apa? Al-Qudrat, Qudrat maha kuasa Allah. Iradat, maha menentukannya Allah. Al-ilmu, maha mengetahui. Allah itu maha tahu loh Bu. Pak, adik-adik, aduh, lihat dalam hati, ngajinya nggak ngerti aku nih, nggak masuk nih. Allah tahu. Ngajinya nggak penting nih. Allah tahu, padahal ngajinya penting benar. Kalau kita ngomongin orang di dalam hati saja, Allah tahu. Kemarin yang kita lakukan Allah tahu. Sekarang yang dilakukan oleh kita Allah tahu. Besok yang dilakukan oleh kita Allah tahu. Rencana-rencana kita yang akan dilakukan oleh kita Allah tahu. Kalau ada manusia yang tahu, itu sok-sokan tahu. Cuman kalau ada ulama yang ahli zikir, yang ahli hikmah, yang ahli ibadah, itu diberitahu memang oleh Allah. Melalui siapa? Melalui ilmunya Allah, melalui malaikat-malaikatnya Allah, melalui apa lagi? Melalui makhluk-makhluknya Allah yang memberi isyarat. Ada yang dikatakan khodam, ada yang dikatakan hanya hidayah, hanya nur, tapi betul gitu. Tapi hakikatnya semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu yang berhubungan dengan sifat ma'ani. Qudrat, kaunuhu qadirat. Makanya di situ ada kaunuhu kalam, kaunuhu mutakalliman. Allah maha berbicara, zatnya Allah melakukan perbuatan itu. Allah itu maha berbicara. Contoh nih Pak, Allah maha berucap. Kita bisa ngomong itu karena Allah. Kita bisa melihat karena Allah. Kita bisa mendengar karena Allah. Tanpa dari Allah kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah disamakan kalamnya Allah, kata-katanya Allah dengan makhluk. Jelas berbeda. Nanti ngajinya ke tingkat yang lebih tinggi tentang bagaimana kalamnya Allah, bagaimana Allah berkata-kata dengan nabinya. Wa kalamallahu Musa taklima. Allah berkata dengan Musa, dengan kalamnya Allah bagaimana? Apa dengan suara, dengan tulisan? Tidak, beda. Ada ilmunya. Pahaman itu tidak harus diberikan ketika pemahaman itu belum nyampai terhadap ilmu yang harus didapati.
Jadi cukup dasarnya saja bahwasanya sifat salbiyah, ma'ani maknawiyah itu semuanya adalah dari sifat yang 20. Nanti saya akan gambarkan. Oke. Bapak Ibu, kira-kira sifat 20-nya itu paham gak Bu Pak? Jujur aja, jujur. Kalau paham, akui paham. Hafal aja hafal, akui. Kalau belum ya ngomong belum, gitu, nggak apa-apa. Justru orang yang jujur dalam keilmuan itu, kata para ulama, jika ngajinya benar, ikhlas, dia nggak bisa sekarang pulang ke rumah tuh diberi bisa. Tapi kalau nggak jujur, nggak ikhlas, nggak benar-benar ngerti pun bisa lupa. Jadi mudah-mudahan jujur, ikhlas, ditambah oleh Allah ilmunya kita semua. Nanti kan kita diulang-ulang lagi ya Pak ya. Terus sifat ma'ani maknawiyah itu sama 7. Kalau ma'ani itu bentuknya, sifatnya. Kalau maknawiyah itu perbuatan dari sifatnya itu. Makanya perbagian. Ada kudrat, qadirun. Ada sama, sami'an. Ada kalam, mutakal, 5. Sama aja Pak, 20 itu. Jadi 1 sifat nafsiyah yaitu sifat wujud, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani, 7 lagi sifat makna wiyah. Jadi jumlahnya 7, 7, 5, 1 berarti 20. Terus bagaimana dengan sifat mustahilnya? Kebetulan Syekh Syed Ahmad Al-Marzuki tidak membahas tentang gamblangnya di nadonya, tapi para ulama sepakat bahwa sifat mustahilnya juga 20. Bapak-bapak hafal Pak sifat 20-nya, mustahilnya? Anak-anak, ada hudus panah, mumasalatu lil hawadisi, ikhtiyajun bil ghairihi, ta'addadah, ajah, karoha, jahlun, mautun. Itu diantaranya sifat yang 20 mustahil bagi Allah. Wujud, lawannya Adam. Jadi Adam itu sesuatu yang tidak ada. Jadi makhluk itu tidak ada. Kudus, Adam, kudus lawannya bako. Wujud, kidam, kidam lawannya kudus. Baru kita ini semua baru. Nah, nanti saya jabarkan, ditulis di kertas nih Pak. Ditulis sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Nanti tulisan tangan, bukan dari YouTube, bukan. Ditulisan dari tangan. Nanti saya kasih reng-rengannya bagaimana nafsiyah, salbiyah, ma'aninya, wujud-wujud mustahilnya, sama wajibnya. Lalu nanti saya bagikan, nanti saya insya Allah saya copy ya Pak ya, supaya lebih bisa dipahami, bisa dibawa ke rumah, diingat-ingat. Berarti 9 bait di kitab Aqidatul Awam ini sudah, dasarnya sudah kita kaji bareng-bareng Pak. Terus nambah 1, wajah ijun yang ke-10 nih, wajah ijun bifadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin kafirihi. Yang 1 wajah ij dan sifat jaiz bifadlihi dengan keutamaannya Allah, wa adlihi dan adil-adilnya Allah, tarkuli kulli mumkinin kafirihi,
tarku meninggalkan likulli mungkinin setiap yang mungkin kafilihi dalam mengerjakannya, mungkin dikerjakan mungkin tidak. Ini bahasan sifat jaiz. Apa itu jaiz? Wenang, gitu. Wenang itu apa? Boleh kebolehkan. Jadi sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah 1. Apa itu? Fi'lu kulli mumkinin au tarku. Apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarku. Mengerjakan sesuatu fi'lu kulli mumkinin. Jika mungkin Allah menciptakannya, diciptakannya. Jika tidak, ya tidak. Contoh, kita dibuat sakit sama Allah. Kita lagi sehat, kalau dibuat sakit, ya sakit. Maunya kita kan tidak sakit, tapi wenangnya Allah dibuat sakit. Gunung meletus, wenangnya Allah. Kalau Allah menghendaki itu meletus, ya meletus. Kalau tidak, ya tidak. Jadi sesuatu yang terjadi jika Allah kehendaki maka bisa terjadi, jika tidak dikehendaki ya tidak terjadi. Maka itu adalah wewenangnya Allah. Siapa yang mau berharap kalau makhluk diciptakan lahir dalam keadaan yang tidak sempurna? Maunya sempurna, tapi kalau Allah berkehendak maka tidak ada yang bisa nolak. Kita orang miskin, mana tahu besok jadi orang kaya. Kita orang yang sekarang bodoh, mana tahu besok jadi orang pintar. Maka kita hidup jangan menghina orang, jangan mencaci orang, jangan merendahkan orang. Sama-sama bahwa kita ini rendah dan hina di hadapan Allah. Jadi baik-baiklah kepada semua makhluk, karena kita tidak tahu kehidupan di depannya Allah akan buat apa ke diri kita. Maka bersyukurlah kepada kita yang belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus beri hidayah dan ditambahkan ilmu kita. Sampai di sini nggak jadi saya nulis ya, nanti di kertas aja ya Pak ya. Waktunya udah ini suara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu khususnya buat saya sekalian ingat-ingat, dan umumnya buat semuanya dalam ta'lim ini, dalam belajar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan dunia, urusan ilmu, urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ada yang mau bertanya Pak? Waktunya cuma berapa menit Pak? Belum 8 menit lagi. Ada yang bertanya, ada yang kurang paham, ada yang sudah paham, ada yang masih bimbang. Nah, kalau kurang malu bertanya, nanti kalau ketemu siapa saja bertanya ya Bu ya. Bareng-bareng. Saya juga kalau nggak bisa ya bertanya lagi. Kalau bisa sesuai dengan ketentuan ya saya jawab. Bukan asal-asalan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam belajar kitab Aqidatul Awam di bait ke-10 tentang sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, ditambah-tambahkan ilmu pengertian yang buat kita semua jadi paham. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sajaratil asli al-muradiyah wal abdi qabdatir rahmaniyah wa abdalil khaliqatil insaniyah wa ma'dinil asraril rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wa bahjatis saniyah wa rutbatin aliyah man darajati tahta wa sayyidil Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna rahman wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan barakah mutayyibatan wasi'atan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana alladhi yanfa'una Rabbi fatina wa faqi ahlana wa qurabatil lana fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una